Mazmur 113 ayat 3. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Amin. Mazmur 113 ayat 3. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Mazmur 113 ayat 3. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Mazmur 113 ayat 3. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Selamat siang Tante. Wahyu 5 ayat 13. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas takhta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Terima kasih Tante. Selamat pagi Tante, tugas sekolah minggu Wahyu 5 ayat 13. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah pujian-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Terima kasih. Wahyu 5 ayat 13. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta adalah bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Wahyu 5 ayat 13. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Wahyu 5 ayat 13. Dan aku mendengar semua makhluk di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Kasih Tante. 5 ayat 13. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga
dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Wahyu 5 ayat 13. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas takhta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Wahyu 5 ayat 13. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Wahyu 5 ayat 13. Dan aku mendengar semua makhluk di sorga dan di bumi dan di bawah bumi dan di laut dan segala yang berada di dalamnya berkata, barang siapa yang duduk di atas takhta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kekuasaan sampai selama-lamanya. Halo, selamat pagi anak-anak sekolah minggu GBT Holis 300. Bertemu lagi dengan Tante Melsan. Tante yakin anak-anak sudah siap untuk beribadah. Kalau begitu, Tante undang semua bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri. Sebelum kita mulai ibadah, biasanya kita ngapain ya? Ya, kita mau bersaat teduh terlebih dahulu. Tinggalkan dulu hal-hal yang lain yang mengganggu pikiran kita dan kita mau fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Mari tundukkan kepala kita bersaat teduh. Mari kita bernyanyi memuji kuasa Allah Sang Pencipta kita. Kupuji kuasa Tuhanku. Kupuji kuasa Tuhanku, Pencipta semesta, laut dan langit, gunung pun diatur olehnya. Kupuji kebajikannya, lengkap dunia, diisi oleh firman-Nya dan baik semuanya. Kita naikkan pujian ini dari awal ya. Kupuji kuasa Tuhanku, Pencipta semesta, laut dan langit, gunung pun diatur olehnya. Kupuji kebajikannya, lengkap dunia, diisi oleh firman-Nya dan baik semuanya. Mari semuanya tundukkan kepala, sikap hormat kepada Sang Pencipta kita. Mari kita berdoa.
Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini kami boleh kembali lagi, boleh beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh pimpin kami setiap ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya setiap pujian yang kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, hanya dalam satu nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silahkan duduk anak-anak. Anak-anak, adakah yang tahu pandemi ini berakhirnya kapan ya? Gak ada yang tahu ya. Tapi kita tahu satu hal, bahwa janji Tuhan Yesus pasti akan digenapi. Dia akan membimbing dan menuntun kita supaya hidup kita menjadi berarti di hadapannya. Mari kita bertepuk tangan menaikkan pujian Seindah Pelangi. Seindah pelangi, secerah mentari, janjimu teruji. Engkau Yesus yang terpuji. Seindah pelangi, seindah pelangi, secerah mentari, janjimu teruji. Engkau Yesus yang terpuji. Kini engkau, kini engkau ku miliki, hatiku bernyanyi. Karena aku kau miliki, jadikan hidupku berarti. Sekali lagi ya, seindah pelangi, seindah pelangi, secerah mentari, janjimu teruji. Engkau Yesus yang terpuji. Seindah pelangi, seindah pelangi, secerah mentari, janjimu teruji. Engkau Yesus yang terpuji. Kini engkau, kini engkau ku miliki, hatiku bernyanyi. Karena aku kau miliki, jadikan hidupku berarti. Setiap hari kita menjadi pahlawan. Pahlawan apa? Jadi pahlawan kecil yang berjuang melawan dosa. Mau jadi pahlawan kecil? Yuk kita nyanyikan pujian ini dengan bangkit berdiri. Aku pahlawan kecil. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Masih tetap bangkit berdiri ya. Kita tidak dapat berjalan dan berjuang sendirian tanpa adanya Tuhan Yesus di sisi kita.
Kiranya firman Tuhan terus menerangi setiap langkah kita, supaya kita terus berada di dalam jalan Tuhan. Kita naikkan pujian, ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolong padaku. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolong padaku. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Semuanya tundukkan kepala, lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami ucap syukur Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya setiap pujian yang kami naikkan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan, boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebentar kami Tuhan akan menerima setiap berkat daripada kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus boleh menolong kami untuk kami boleh mengingat kembali firman Tuhan dan kami boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Menyerahkan setiap waktu ke depan hanya ke dalam tangan Tuhan, hanya dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup hauya. Amin. Selamat pagi anak-anak. Waktu memuji Tuhan tadi, kalian sudah menaikkan pujian Aku Pahlawan Kecil ya. Di Alkitab juga banyak kisah tentang kepahlawanan ya. Ada pahlawan pria, ada pahlawan wanita yang Allah pakai untuk menggenapi rencananya. Nah, pahlawan-pahlawan ini benar-benar berani dan melakukan apa yang benar. Bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk seluruh umat Allah ya. Kadang mereka harus menghadapi masalah dan segala hal yang buruk. Tetapi Allah mengarahkan segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup mereka dan mengerjakan segalanya untuk kebaikan ya. Mereka juga disebut sebagai pahlawan-pahlawan kecil. Kenapa disebut pahlawan kecil? Karena badannya kecil-kecil? Bukan ya, karena mereka juga semua manusia berdosa yang punya banyak kelemahan. Kenapa disebut kecil? Karena biasanya yang kecil itu lemah gitu ya. Nah, mereka punya banyak kelemahan. Mereka memerlukan Allah yang besar dan kuat untuk menolong mereka ya. Maka dari itu, pahlawan dari seluruh kisah adalah Allah sendiri. Nah, hari ini kita akan melihat salah satu dari pahlawan dalam Perjanjian Lama, ya. Saat itu, bangsa Israel di dalam pembuangan di negeri Persia yang dipimpin oleh seorang raja bernama Ahasiweros, ya. Pada suatu hari, raja mengadakan perjamuan. Wah, pesta nih ya, untuk menunjukkan betapa kaya dan berkuasanya dia, ya. Maka raja memanggil ratunya yang cantik, yaitu
Ratu Wasti. Ya, kalau ratu pasti cantik ya. Nah, si Ratu Wasti ini diundang untuk datang ke perjamuan dan memamerkan kecantikannya. Tetapi waktu itu Ratu Wasti menolak untuk datang ya. Raja Ahasweros ini begitu marah sehingga ia memberi perintah bahwa Ratu Wasti tidak boleh lagi datang menghadapnya. Wah, saking marahnya ya. Maka Raja Ahasweros ini mencari ratu baru untuk menggantikan Ratu Wasti. Dia memberikan kedudukan ratu kepada orang lain yang lebih baik daripada Ratu Wasti ya. Maka diadakanlah pemilihan untuk ratu baru. Nah, saat itu di negeri itu ada seorang Yahudi yang bernama Mordekai ya. Mordekai. Dia adalah keturunan dari suku Benyamin yang diangkut sebagai buangan ya, dan dia memiliki anak angkat yaitu Esther ya. Nama anak angkatnya adalah Esther. Nah, Mordekai ini menyuruh untuk Esther ikut dalam pemilihan ratu ya, dan menasihati Esther supaya Esther menyembunyikan identitasnya sebagai orang Yahudi. Karena kalau raja tahu, mungkin dia tidak akan mengangkat Esther sebagai ratu ya, karena dia keturunan orang Yahudi ya, sedangkan negeri itu adalah negeri Persia, negeri yang tidak mengenal Allah ya. Nah, akhirnya Esther mengikuti pemilihan ratu dan dia terpilih menjadi ratu menggantikan Ratu Wasti ya. Nah, pada suatu hari Mordekai mendengar ada orang-orang jahat yang ingin membunuh raja. Maka Mordekai dengan berani memberitahukan kepada Ratu Esther, dan orang-orang jahat itu akhirnya ditangkap ya. Karena Ratu Esther memberitahu kepada sang raja ya, jadi raja menangkap mereka. Nah, Mordekai menyelamatkan nyawa sang raja dan raja sangat berterima kasih kepada Mordekai. Nah, di dalam istana itu ada salah satu pegawai raja yang bernama Haman ya. Pegawai ini namanya Haman, dia diberi kedudukan yang sangat tinggi oleh raja. Dan setiap kali Haman lewat, semua orang harus sujud menyembah dia ya. Ini karena apa? Karena titah raja. Karena raja memberikan kedudukan yang tinggi, maka semua pegawai dan rakyat harus sujud menyembah kepada Haman. Tetapi ada satu yang tidak, yaitu ya Mordekai. Mordekai tidak mau menyembah kepada Haman ya, tidak mau sujud menyembah ketika Haman lewat. Ditegur pun Mordekai tetap tidak mau untuk sujud menyembah kepada Haman ya. Maka Haman sangat membenci Mordekai. Dia marah dan tidak senang. Maka Haman memikirkan, gimana ya caranya menyingkirkan yang namanya Mordekai ini. Nah, dia cari tahu. Nah, setelah tahu bahwa Mordekai adalah orang Yahudi, maka Haman mencari cara untuk memusnahkan Mordekai dan seluruh orang Yahudi yang ada di negeri Persia. Wah, Haman ini jahat sekali ya. Dia membujuk raja untuk mengeluarkan perintah membinasakan bangsa yang hukum-hukumnya tidak sesuai dengan hukum orang Persia. Dan raja mengizinkannya. Ya, kan raja tidak tahu kalau Esther adalah orang Yahudi ya. Coba sekarang anak-anak bayangkan ya, kalau semua orang Yahudi dimusnahkan, lalu bagaimana janji keselamatan dapat digenapi jika semua orang Yahudi dimusnahkan? Masih ingat gak
ketika Allah berjanji kepada Bapak Abraham dan orang Israel bahwa suatu hari nanti juru selamat akan datang dari bangsa Israel, keturunan orang Yahudi, ya. Allah akan mengutus sang juru selamat yaitu Yesus Kristus untuk menebus umat manusia dari hukuman dosa. Maka Allah harus mencegah bangsa Israel dari kepunahannya, ya. Bagaimana caranya? Gimana ya caranya ya? Allah memakai Mordekai, ya. Nah, saat itu Mordekai sangat sedih dan menangis ketika dia tahu bahwa Haman akan memusnahkan seluruh orang Yahudi. Ya, Mordekai sedih sekali. Dan waktu Mordekai tahu tentang rencana Haman untuk memusnahkan seluruh orang Yahudi, dia meminta tolong kepada Ratu Ester, ya. Ester kan sudah menjadi ratu. Supaya Ester boleh memohon kepada raja untuk menghentikan pemusnahan itu, ya. Tetapi Ester takut, ya. Takut karena dia juga tidak dipanggil selama berhari-hari menghadap raja. Kalau dia datang tanpa dipanggil oleh raja, raja bisa menghukum mati, ya. Tetapi kita akan melihat ya bagaimana Mordekai ini percaya bahwa Allah akan melindungi dan menyelamatkan seluruh umatnya, ya. Mari semua buka Alkitabnya, kita baca Ester 4 ayat 14, ya. Buka Alkitabnya di kitab Ester di Perjanjian Lama, Ester 4 ayat 14. Sudah ketemu semua? Ester 4 ayat 14. Kita akan lihat ya, apa sih kata Mordekai kepada Ester, ya. Ester 4 ayat 14. Tante akan bacakan ya. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Ya. Nah, Mordekai tahu, meskipun Ester tidak dapat bertindak, Allah akan mengirimkan orang lain untuk menyelamatkan umatnya. Ya, Mordekai percaya pada janji Allah kepada bangsa Israel. Tidak peduli apapun yang mereka hadapi, Mordekai percaya bahwa mereka ada di dalam tangan Allah dan bahwa Allah yang memegang kendali. Ya, nah sama seperti Mordekai, kita juga bisa percaya kepada Allah untuk menjaga kita di setiap situasi, ya. Karena Allah yang memelihara dan mengendalikan seluruh kehidupan kita. Ya. Nah, Ester, Mordekai, dan seluruh orang Yahudi berpuasa, ya. Mereka tidak makan ataupun minum selama 3 hari. Mereka terus berharap kepada Allah yang akan menolong, ya. Nah, pada hari yang ketiga, Ester dengan berani menghadap kepada raja untuk memohon, meskipun dia tidak dipanggil. Tadi Tante bilang apa? Kalau tidak dipanggil, dia bisa mati, ya. Raja bisa menghukum mati dia, ya. Tetapi Ester berani, Ester mau datang karena dia mengasihi bangsanya, ya. Dan dia percaya kepada Tuhan. Nah, Mordekai dan Ester percaya bahwa Allah akan menolong, ya. Dan Allah menolong Ester sehingga Ester diperkenan raja untuk menghadap, ya. Ester bilang pada raja bahwa dia akan mengadakan pesta dan juga mengundang raja dan Haman untuk datang ke pestanya. Nah, tiba saatnya ketika Ester mengadakan pesta. Raja bertanya kepada Ester. Raja senang nih ya karena ada pesta, ya. Maka raja bertanya kepada Ester, "Apa permintaanmu? Pasti akan kukabulkan," ya. Nah, setelah Ester mendengar bahwa raja akan mengabulkan permintaan dia,
maka Ester menceritakan bahwa dia dan bangsanya akan dibunuh dan dimusnahkan. Waktu dengar ini, raja kaget ya dan marah. Siapa yang berani berbuat demikian? Wah, raja marah ya dan bertanya, kira-kira siapa ya? Masih ingat gak siapa yang memusnahkan bangsa Yahudi? Ya, Ester bilang gini, penganiaya dan musuh itu adalah Haman, orang jahat ini. Wah, Ester mengadukan Haman kepada raja dan Haman pun menjadi ketakutan ya. Haman ketakutan. Ester mengadukan perbuatan jahat Haman dan membuat raja menghukum mati Haman. Ya, nah Allah memberkati Mordekai. Masih ingat ya? Tadi Mordekai menyelamatkan nyawa raja dan raja ingat. Maka Mordekai ini diberikan kedudukan ya. Allah memakainya untuk menjaga orang-orang terpilihnya dari kebinasaan. Nah, maka Allah mengangkat Mordekai ke posisi dengan kekuatan yang sangat besar ya. Meskipun kalian tahu ya, meskipun kalau kalian baca dari kitab Ester ini dari pasal 1 sampai terakhir, Allah tidak pernah disebutkan secara langsung ya di dalam kitab Ester. Tapi waktu kita baca seluruh kitab Ester ini, kita bisa melihat bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu yang terjadi ya. Allah berkuasa dan Allah menuntun sama seperti Allah menuntun Ester menjadi ratu. Allah memberikan keberanian kepada Mordekai untuk menyelamatkan Raja Ahasiweros. Allah juga tidak membiarkan bangsa Israel dibinasakan. Dia memakai Mordekai dan Ester untuk menjadi pahlawan ya, untuk menyelamatkan siapa? Umat Tuhan dari kebinasaan. Ya, sama. Kita juga membutuhkan Allah. Kalau dengan kekuatan kita sendiri gak bisa ya, karena kita lemah. Bukan hanya kalian yang masih kecil, tapi tante juga yang sudah besar seperti ini masih lemah. Karena apa? Kita penuh dengan dosa dan kita tidak memiliki apa yang dibutuhkan untuk percaya kepada Allah, bersaksi bagi Kristus dan melakukan apa yang benar ya. Maka Roh Allah yang hidup akan memberikan kita keberanian untuk melewati masa-masa sulit ya. Sama seperti Mordekai dan Ester yang mengandalkan Allah untuk membimbing dan membantu mereka, kita juga harus mengandalkan Allah ya. Nah, bangsa Israel dibebaskan dari pemusnahan karena keberanian Mordekai dan Ratu Ester ya. Tuhan memakai Mordekai untuk menyelamatkan orang Yahudi. Maka Mordekai tidak mau orang Yahudi lupa akan kebaikan Allah ya. Mordekai menetapkan hari pembebasan itu sebagai hari raya Purim. Apa coba? Hari raya apa coba tadi? Hari raya Purim ya. Mereka merayakan Purim dengan saling membagikan makanan, bersedekah dengan orang-orang miskin dan bersukacita bersama. Nah, hari raya Purim ini diperingati oleh orang Yahudi pada hari ke-14 atau ke-15 di bulan sebelum Paskah, ya. Ini diperingati hanya oleh orang Yahudi ya. Nah, waktu hari raya Purim, orang Yahudi akan memakan kue tradisional yang berisi biji popi atau buah ara sebagai makanan yang istimewa ya. Kue ini disebut Haman Tashen ya. Kue segitiga ini mengingatkan kita akan hari raya Purim, hari pembebasan bangsa Yahudi dari pemusnahan. Kita juga harus ingat ya, kalau tadi Mordekai mengingatkan bangsa Yahudi bagaimana Allah membebaskan mereka dari pemusnahan, kita juga harus ingat bagaimana Tuhan Yesus mati di kayu salib menggantikan kita ya. Dia membebaskan kita dari hukuman
dosa, yaitu maut, dan menjadikan kita milik Sang Juru Selamat. Ya, kita tidak binasa, tetapi kita dijadikan milik Sang Juru Selamat. Dan ketika kita diselamatkan, kita harus bersyukur, ya, bersyukur, memuji, dan percaya kepada Tuhan selama-lamanya, ya. Setiap hari kita berjuang loh melawan dosa. Nah, waktu kita taat dan melakukan firman-Nya, kita menjadi pahlawan-pahlawan kecil yang dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan-Nya, ya. Susah nggak? Susah nggak sih jadi pahlawan kecilnya Tuhan? Susah, ya, karena kadang kita masih berdosa. Kita males, kita nggak nurut, kita maunya pengen menang sendiri. Ya, makanya kita perlu bertobat setiap hari, ya. Perlu minta sama Tuhan, karena hanya Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu, ya. Dia sanggup memberikan kita kemampuan, Dia sanggup memberikan kita keberanian di saat masa sulit untuk berkata tidak kepada dosa, ya. Maka tetap harus percaya kepada Tuhan Sang Juru Selamat. Dia akan menolong kita, ya, menghadapi masa-masa sulit. Nah, Mordekai ini hanyalah salah satu dari pahlawan-pahlawan iman yang percaya dan mengandalkan Tuhan, ya. Masih banyak kisah-kisah kepahlawanan lain. Kalian mau tahu? Ya, nantikan minggu depan, ya. Kita akan bahas lagi kisah-kisah kepahlawanan yang lain, ya. Oke. Mari semuanya tundukkan kepala, kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang dalam kerajaan sorga, kami bersyukur sekali lagi jikalau pada hari ini kami boleh mendengar kisah kepahlawanan Mordekai yang Tuhan pakai untuk menyelamatkan bangsa Yahudi dari kepunahan. Kami bersyukur sekali lagi Tuhan, kami juga bersyukur karena kami boleh diselamatkan dari dosa, kami boleh menjadi milik Tuhan dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan. Kami bersyukur untuk pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib dan kiranya kami boleh terus mengingat, kami boleh terus taat dan kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kiranya Tuhan boleh tolong kami dalam kehidupan kami sehari-hari ketika kami menemui masa-masa sulit. Ajar kami Tuhan untuk boleh percaya kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan akan menggenapi firman-Nya, percaya bahwa Tuhan akan menolong dan memampukan kami untuk tidak berdosa di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Oke ya. Judul hari ini kalau kalian mau nulis boleh ya. Judul hari ini adalah Mordekai, laki-laki pemberani ya. Mordekai, laki-laki pemberani. Bahan Alkitabnya diambil dari Esther ya. Kitab Esther 1 sampai 10. Kalian boleh baca di rumah ya. Ayat hafalannya adalah Ayub 42 ayat 2. Ayub 42 ayat 2. Nah, inti ceritanya seperti Mordekai, kita belajar mempercayai janji-janji Allah ya. Mempercayai Allah di dalam masa-masa sulit dan percaya bahwa Allah akan memegang kendali atas seluruh kehidupan kita ya. Nah, ayat hafalan yang tadi dihafalkan ya. Itu tugas untuk kelas besar ya, kelasnya tante, dimulai kelasnya tante Joyce sampai kepada kelasnya tante Julia ya. Nanti untuk kelasnya tante Hana, kreativitasnya akan di-share di grup Sunday School GBT Holis 300 ya. Nah, sampai sini saya kembalikan kepada Tante Mela Santi. Sampai jumpa. Ya, terima kasih Tante Melani untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan tadi katakan apa? Kita harus berjuang melawan dosa.
kita juga harus berjuang melawan kemalasan kita di dalam membaca firman Tuhan. Nah, yuk kita baca Alkitabnya setiap hari. Ya, jangan malas ya. Berikut daftar bacaan Alkitab dalam 1 minggu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Hari ini kita akan belajar satu lagu. Lagu ini mengingatkan kita akan nama Yesus. Saat kita senang maupun sedih, kita harus mengingat bahwa ada Yesus di dalam hati kita. Yuk kita pelajari lagu ini bersama-sama. Ingat akan nama Yesus. Anak-anak, jangan lupa berikan persembahan untuk gereja Tuhan ya. Persembahannya bisa dititipkan kepada orang tua yang datang ibadah ke gereja, atau anak-anak tabung sampai kalian diperbolehkan datang ke gereja. Setelah ibadah online ini selesai, kita akan ada pertemuan Zoom jam 11 siang. Diharapkan semua anak-anak boleh ikut ya. Jangan lupa juga untuk berdoa. Berdoa untuk gereja Tuhan dan para pelayan Tuhan yang melayani. Dan berdoa juga untuk persiapan Natal. Oke, jaga kesehatan semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.